Dari kelompok 2 akan membahas majunya atau berkembangnya teknologi persenjataan. Majunya teknologi persenjataan adalah salah satu bentuk dari perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula sejarah peradaban manusia yang tidak akan pernah terlepas dari konflik dan pertentangan. Konflik dan pertentangan dalam sejarah peradaban manusia seringkali berujung dengan peperangan antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Munculnya peperangan dalam sejarah manusia berdampak pada berkembangnya teknologi persenjataan. Dalam jurnal Perkembangan Teknologi Persenjataan dan Prinsip Proporsionalitas tahun 2017, karya Elis Septiana Nurbani, dinamika perkembangan teknologi persenjataan beriringan dengan perkembangan peradaban manusia. Prinsip dasar perkembangan senjata adalah manusia selalu menggunakan senjata dalam perang sesuai dengan zamannya. Pembahasan yang pertama yaitu di era kuno. Di era ini, semua senjata yang ada masih berbasis manual, sehingga pada penggunaannya kebanyakan harus dengan tatap muka dengan lawan secara langsung. Berikut beberapa senjata pada era kuno ini. Yang pertama, tombak atau spear. Tombak pada awalnya digunakan untuk berburu binatang untuk mencari sumber makanan. Namun, melihat potensial tombak untuk memburu, kemudian tombak pun dijadikan senjata dalam peperangan. Yang kedua ada flaming arrow atau panah berapi, yaitu pada era ini belum ditemukannya senapan angin. Orang-orang pada era ini menggunakan panah sebagai senjata beradius atau range attack untuk menyerang musuh-musuhnya dalam jarak tertentu. Kemudian, untuk melenyapkan basis musuh dari kejauhan, orang-orang ini pun menambahkan api pada panah yang biasa dia gunakan untuk melawan musuh mereka. Flaming arrow sendiri dahulu banyak digunakan oleh bangsa Romawi atau bangsa Cina. Yang kedua, abad pertengahan atau medieval age. Pada abad ini, persenjataan manusia semakin maju. Meskipun beberapa alat seperti tombak masih digunakan, pada era ini penggunaan bubuk mesiu pun digunakan pertama kali untuk membuat meriam oleh bangsa Eropa. Contohnya, pertama ini ada meriam atau cannon. Bubuk mesiu pertama kali ditemukan di Cina, yang kemudian dalam sejarahnya menyebar ke Eropa melalui perdagangan jalur sutra. Masuknya bubuk mesiu ke Eropa membuat ahli kimiawan Eropa membuat bubuk mesiu buatan mereka sendiri, yang kemudian dikembangkan oleh biarawan Jerman yaitu Berthold Schwarz untuk membangun meriam Eropa atau European cannon pertama kali pada tahun 1355 Masehi. Yang kedua ada katapel atau katapult dan senjata biologis. Nah, katapel adalah alat sejenis pelontar, hanya saja berukuran sangat besar. Katapel pada abad pertengahan ini digunakan untuk menghancurkan dinding-dinding kastil lawan. Pada perkembangannya, pada abad ini pula, katapel juga digunakan sebagai senjata biologis sekaligus psikologis. Tentara pada masa ini pun melontarkan bangkai dari orang-orang ataupun binatang mati untuk menyebarluaskan penyakit. Nah, yang ketiga ada petard. Petard adalah sejenis bom kecil yang biasa digunakan untuk meledakkan dinding-dinding ataupun gerbang pertahanan kastil pasukan musuh. Petard menggunakan bubuk mesiu. Bisa dibilang, petard merupakan konsep awal pembuatan bom. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai senjata masa Perang Dunia. Perkembangan teknologi pada masa Perang Dunia mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Munculnya revolusi industri di Eropa menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan senjata pada masa Perang Dunia. Pada masa Perang Dunia, perkembangan persenjataan dikuasai oleh negara-negara industri seperti Jepang, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Nah, berikut ini beberapa teknologi persenjataan di masa Perang Dunia. Yang pertama,
ada tank. Tank pertama kali digunakan sebagai alat pada Perang Dunia ke-1, yakni pada tahun 1917 oleh negara Inggris. Tank awalnya merupakan kombinasi dari berbagai teknologi yang ada pada abad ke-18-an. Tank ini merupakan kombinasi dari The Caterpillar Track oleh Richard Edwards di tahun 1770, lalu Internal Combustion Engine oleh Nicholas August di tahun 1885, lalu Motor War Car oleh Frederick Sims di tahun 1889, yang dalam pengembangannya didukung oleh Winston Churchill dari Inggris. Lalu yang kedua ada pesawat pengebom atau Zeppelin. Adalah sejenis kapal udara yang dibuat oleh Jerman. Pada masanya kapal ini digunakan sebagai kapal pengebom dan juga sebagai kapal pembawa barang perlengkapan perang. Namun pada akhirnya kapal ini tidak lagi digunakan karena ukurannya yang besar sehingga mudah terlihat dan tertembak. Ketiga ada atom bom. Bom atom pertama kali dibuat dan digunakan oleh Amerika menjelang meletusnya World War Kedua. Bom atom ini dibuat melalui Manhattan Project yang dikepalai oleh Robert Oppenheimer yang menghabiskan dana sekitar 2 miliar dolar AS. Bom atom yang pertama kali diledakkan bukanlah bom atom yang jatuh di Hiroshima ataupun Nagasaki, melainkan bom atom dengan kode nama The Gadget yang merupakan uji coba yang dilakukan oleh Amerika di Alamogordo, New Mexico pada tanggal 16 Juli 1945 pukul 5.29. Selanjutnya ada senjata masa Perang Dingin. Dalam buku War and Existence terbitan tahun 1994, karya Michael Delvin, pada masa Perang Dingin, perkembangan senjata didominasi oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara adikuasa tersebut saling berlomba dalam mengembangkan persenjataan demi memperluas pengaruh kekuasaannya di dunia internasional. Contohnya adalah yang pertama ICBM yang dikembangkan oleh Amerika Serikat sebagai respon untuk peluncuran satelit percobaan Uni Soviet yaitu Sputnik. Atlas ICBM merupakan ICBM pertama yang dibuat Amerika pada Januari tahun 1951 yang memiliki radius sampai 9.400 mil. Kemudian ada Titan ICBM yang selesai dibuat April tahun 1960 yang memiliki 2 kali kekuatan Atlas, namun memiliki range sampai 6.350 mil. Kemudian ada Minuteman II yang memiliki ukuran dan range yang lebih kecil, sehingga ICBM ini diperuntukkan untuk kendaraan perang. Lalu yang kedua ada Tsar Bomb, adalah bom terbesar yang pernah meledak di dunia. Dibuat oleh Uni Soviet dalam Perang Dingin untuk menandingi tenaga rudal milik Amerika. Tsar Bomb diuji pada tanggal 30 Oktober tahun 1961 di Michigan Bay, Novaya Zemlya. Ledakan yang dihasilkan setara dengan ledakan 57 megaton TNT, memecahkan kaca bangunan hingga 900 km dari pusat ledakan. Cahaya ledakan terlihat hingga 1000 km jauhnya. Tsar Bomb dibuat ketika Nikita Khrushchev tidak puas dengan bom atom sejenis Al-Bayt dan memakan waktu kurang lebih 15 minggu. Perkembangan senjata memberikan dampak yang luar biasa dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat internasional. Pada umumnya, perkembangan senjata masa Perang Dunia dan Perang Dingin menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional tentang meletusnya sebuah perang yang menggunakan senjata pemusnah massal. Dampak negatif perkembangan senjata. Yang pertama, uji coba. Perkembangan teknologi harus melalui berbagai macam proses dan salah satunya adalah proses uji coba. Dalam proses uji coba terkadang membutuhkan wilayah yang besar di luar laboratorium. Percobaan ini bisa saja untuk uji coba peledakan bom temuan terbaru, percobaan persenjataan militer, dan juga kendaraan militer. Hal ini terkadang menimbulkan masalah baru dan juga konflik sebagai salah satu dampak negatif perkembangan teknologi persenjataan.
Yang kedua, berkembangnya kriminalitas. Munculnya reaktor atom, bom semakin membuat peperangan menjadi berkelanjutan dan menghancurkan banyak infrastruktur dan membunuh warga-warga sipil yang tidak bersalah. Usaha-usaha peledakan dan proyek persenjataan tidak hanya membuat persaingan dan ketegangan antar negara semakin memanas, tapi di zaman sekarang ini di mana senjata-senjata juga diperjualbelikan di negara seperti Amerika Serikat, meskipun harus menggunakan izin dan lisensi. Dampak negatif perkembangan senjata. Yang ketiga, tercemarnya lingkungan. Rusak dan tercemar lingkungan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup ekosistem yang ada di dunia ini. Dengan pesat perkembangan segala jenis pengetahuan dan teknologi, khususnya pada teknologi persenjataan, tidak bisa disangkal mengenai limbah dan resiko tinggi akan penggunaan persenjataan yang lebih maju. Salah satu buktinya adalah adanya bom, merupakan senjata peledak yang disusun dari berbagai macam bahan peledak dan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan mulai dari gedung, bangunan, dan infrastruktur lainnya. Meledak bom juga menjadi momok menakutkan bagi ekosistem sekitar. Beberapa akibat yaitu yang pertama, timbulnya radiasi yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, kemudian debu radioaktif dan menyebarnya kedua hal tersebut dapat membuat kelumpuhan dan sampai pada tingkat mematikan manusia, hewan, dan tumbuhan. Beberapa contoh bom yang telah digunakan dan telah nyata dengan dampaknya adalah bom atom, bom hidrogen, serta bom nuklir. Dampak positif perkembangan persenjataan. Perkembangan teknologi persenjataan juga membawa dampak positif pada kehidupan kita sehari-hari. Beberapa contohnya adalah yang pertama, meningkatnya kekuatan militer suatu negara. Pesatnya perkembangan teknologi persenjataan menjadi nilai tambah pada awak militer pemerintah dan mempersenjatai mereka untuk melindungi negara dengan optimal. Hal ini sangat penting, terutama apabila negara sedang mengalami konflik internal maupun eksternal. Yang kedua, meningkatnya keamanan dalam negeri. Saat terjadi konflik internal maupun eksternal, para awak militer telah siap sedia dengan persenjataan canggih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan teknologi persenjataan yang demikian tepat, keamanan yang telah terbangun secara optimal pun dapat lebih menciptakan keamanan dan kedamaian sebuah negara. Pertanyaannya, 1. Sejak kapan persenjataan mulai berkembang di Indonesia dari Laila Hanifah? 2. Apakah teknologi senjata masih bermanfaat untuk zaman modern dari Nasyafwa Aulia? Dan jelaskan pendapat kalian mengenai senjata yang saat ini banyak dikembangkan seperti senjata kimia dan biologis yang dampaknya lebih berbahaya. Dari Ramania Makaira Indica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harna Putra akan menjawab pertanyaan dari Laila Hanifah, yaitu sejak kapan persenjataan mulai berkembang di Indonesia. Jawabannya, persenjataan atau industri pertahanan Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik, hasil industri pertahanan juga dipasarkan ke luar negeri. Akan tetapi, belum semua jenis alutsista dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nasyafwa Aulia. Apakah teknologi senjata masih bermanfaat untuk zaman modern? Jawabannya adalah masih. Karena untuk pertahanan negara diperlukan kesiapan kesenjataan pada militer di Indonesia maupun di negara-negara lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ramania Makaira Indica. Jelaskan pendapat kalian mengenai senjata yang saat ini banyak dikembangkan seperti senjata kimia dan biologis yang dampaknya lebih berbahaya. Jadi jawabannya adalah pendapat saya kedua-duanya sama-sama berbahaya karena dikembangkan oleh ambisi sebuah negara yang ingin menjadi superpower nomor 1 dunia.